Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumahnya dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari. Membagikan segala hal tentang progres pembangunan proyek-proyek yang sedang kami kerjakan. Sahabat PU, saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan. Dan pada kesempatan kali ini akan share ke sahabat PU tentang perbedaan atau kombinasi plat dak lantai yang kami kerjakan. Jadi yang pertama ada plat dak lantai dengan menggunakan bondek dan juga wear mesh dikombinasi dengan menggunakan plat dak konvensional. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke, sebelum menuju ke pokok bahasan, perlu saya sampaikan juga bahwa ketika kita melakukan pengecoran dak lantai, itu ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah rencana-rencana kolom yang berada di atasnya. Seperti yang terlihat di depan ini, ada beberapa rencana-rencana titik kolom praktis di sini sudah mulai kita bisa lihat dan sudah dipikirkan sebelumnya karena dia tertanam di dalam plat dak lantainya. Kemudian ada kolom-kolom struktur juga yang sudah dipersiapkan karena juga tertanam di dak lantainya, maka harus dipersiapkan sebelumnya. Kemudian ada beberapa instalasi pipa air kotor yang juga tertanam di dalam plat dak lantai yang harus dipikirkan sebelumnya. Yang tentu dianya kita ikat dengan kawat ayam, kemudian dengan menggunakan penderat seperti ini. Untuk instalasi air kotor di sini kami menggunakan pipa Rucika yang D, diameternya 2,5 inci, sahabat PU. Baik, nah di sini saya tuh menerapkan dua tipe plat dak lantai yang berbeda. Perbedaannya ada di sini ya. Nah, ini, oke. Pada area kiri saya itu menggunakan plat dak bondek dan juga wear mesh. Pada sebelah kanan saya menggunakan plat dak konvensional. Itu kenapa? Karena pada sebelah kiri ini adalah lantai utama yang tujuannya untuk kamar-kamar dan lain sebagainya. Yang kanan saya ini adalah untuk area basah kamar mandi, seperti itu. Nah, lalu bagaimana Pak Nugroho kalau pakai dak bondek dan juga wear mesh sepenuhnya? Juga tidak masalah ya. Masing-masing proyek berbeda spesifikasi dan berbeda hal-hal yang lainnya, gitu ya. Namun di sini kami menerapkan dua jenis plat dak lantai yang berbeda. Nah, perbedaannya itu juga ada pada elevasi lantainya ya. Untuk plat dak bondeknya itu adalah yang sebelah kiri ini, kemudian turun 10 cm menuju ke dak konvensional. Ya. Kenapa seperti ini? Karena sahabat PU tentu tahu bahwa di kamar mandi itu kan ada istilah kamar mandi kering dan juga kamar mandi basah ya. Dari lantai utama menuju kamar mandi kering itu turun 5 cm. Dari kamar mandi kering menuju kamar mandi basah turun 5 cm lagi. Ya, tentu nanti kita masih banyak mainkan ya pada saat pemasangan granitnya. Tentu nanti kita akan bermain elevasi juga di situ. Namun proses pengecoran ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi ada perbedaan elevasi yang seperti ini.
Oke, baik. Nah, dulunya kami melakukan pengecoran untuk yang konvensional ini duluan. Ya. Kenapa? Karena dak konvensional itu dia harus dicor bersamaan dengan baloknya. Ketebalan dari 12 cm plat dak lantainya itu termasuk ke dalam ketebalan balok. Jadi di sini tidak terdapat sambungan antara balok dan juga platnya karena memang dicor bersamaan, sahabat PU. Kemudian di sini juga dapat dilihat tidak ada perbedaan antara balok dan juga plat dak lantainya. Ya, nah, namun di sini untuk pengecoran dengan menggunakan bondek dan juga wire mesh itu kami cor baloknya dulu, baru bondek dan juga wire meshnya menumpang di atasnya. Baik, setelah ini saya akan turun, saya akan menunjukkan view bawah dari perbedaan dak yang kami buat ini, sahabat PU. Oke, saya turun dulu, sahabat PU. Oke, sahabat PU, saya sekarang sudah berada di bawah dan akan memperlihatkan sambungan antara plat dak bondek bertemu dengan plat dak konvensional. Nah, yang sedang berlangsung sekarang ini adalah pengecoran plat dak bondek ya. Sepanjang ini sebelah kiri menuju ke sebelah kanan sampai ke posisi ini ya. Jadi cukup panjang karena memang ruang utamanya cukup panjang. Ini kami menggunakan plat dak bondek dan juga wire mesh. Nah, kemudian yang sebelah sini area belakang yang merupakan area basah atau kamar mandi, kami melakukan pengecoran konvensional, sahabat PU. Jadi plat dak lantainya dicor bersamaan dengan baloknya. Nah, kalau yang plat dak bondek ini baloknya dicor duluan, kemudian platnya numpang di atasnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari bawah, tentu plat dak konvensional itu ada begestingnya seperti ini. Oke, terlihat ya sahabat PU ya. Jadi ini adalah plat dak konvensional. Maka kami membuat begesting seperti ini. Di atasnya terdapat 2 lapis besi. Kemudian tanpa bondek, tapi dicetak dengan menggunakan triplex 9 mili dan juga bambu-bambu, kayu kaso dan balok-balok serta tiang penyangga di bawahnya. Ya, ini adalah area dak konvensional kami, sahabat PU. Di atasnya fungsi ruangnya adalah untuk kamar mandi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dak konvensional itu lebih banyak memakan begesting ya, bahan material begesting daripada jika kita bandingkan dengan bondek. Tuh bayangin, kalau bondek itu cukup begini saja dan nggak perlu lepas-lepas begesting, dan besinya cukup 1 lapis saja. Karena bondek itu menggantikan fungsi begesting dan juga menggantikan fungsi besi bagian bawah dari plat dak lantai. Nah, jadi ini adalah pengecoran dak konvensional, kemudian ini adalah pengecoran dak menggunakan bondek dan juga wire mesh. Titik sambungnya ada di balok ini. Balok yang berada di atas ini adalah titik sambung. Perbedaan elevasi ada di balok ini. Elevasi plat dak bondek lebih tinggi, elevasi plat dak konvensional lebih rendah. Sesuai dengan fungsinya, karena ada penurunan lantai dari lantai utama menuju ke lantai kamar mandi. Baik, keliling ya, kita akan perlihatkan begesting pengecoran dengan menggunakan bondek. Tuh. Cukup sederhana dan simple kalau kita melakukan pengecoran dengan menggunakan bondek ya, sahabat PU. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bondeknya menumpang pada balok. Ini lembaran-lembaran bondek kami yang sudah datang. Ini panjangnya yang 5 meter, kemarin kita pesan. Dan sekarang adalah proses pengecoran plat dak lantai di atasnya, sahabat PU.
Gasingnya cukup seperti ini saja, diganjal dengan menggunakan kayu-kayu balok ya. Kemudian ada beberapa titik stagger ke atas, dan seperti ini kondisinya. Baik, sahabat PU, semua video atau isi konten yang kami buat itu adalah proyek-proyek yang sedang kami kerjakan, merupakan dari amanah dari para sahabat PU juga yang mempekerjakan kami untuk melaksanakan pembangunan rumahnya. Jadi saya bukan seorang YouTuber sahabat PU, saya adalah seorang pemborong bangunan, sebut saja begitu, yang mencoba membagikan segala aktivitasnya buat sahabat PU semua. Ya, semoga ada manfaatnya sahabat PU. Kita ketemu di kesempatan berikutnya.